Halo guys, kembali lagi di channel Dian Wijaya. Pada video kali ini gua bakal nge-review alur cerita komik. Sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa langsung pencet tombolnya guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke videonya. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan kalau Yoyonha memberikan Kim Ha-jin satu tas penuh yang berisi peluru dengan kualitas yang terbaik. Di sisi lain, di ruang tunggu kadet, di sana terlihat Kim Ho-rak yang sedang duduk sambil mengangkat beban. Dia mengatakan dengan nada yang kesal dan marah, "Tunggu saja kau Kim Ha-jin. Aku akan menghabisimu." Cerita pun berlanjut. Kembali ke masa sekarang. Terlihat seorang pria dengan rambut putih yang berada di suatu ruangan. Pria itu sedang menginvestigasi Kim Ha-jin sambil mengatakan kepada bosnya, dia berasal dari panti asuhan, tidak memiliki orang tua maupun kerabat. Dia diterima oleh Akademi Kadet pada usia 6 tahun. Setelah mereka menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan khusus pada saat tes rutin di panti asuhan. Dia tidak melakukan hal-hal yang luar biasa di akademi. Dia hanya berbaur dengan ranking menengah sampai dia memasuki Cube. Dan dia juga memiliki hutang sebesar $300.000. Hanya itu saja yang aku bisa temukan, bos. Kemudian bosnya bertanya kepada pria berambut putih, "Lalu bagaimana bisa orang sepertinya menyadari keberadaanku meskipun aku menggunakan recognition blocking item?" Pria berambut putih menjawab, "Saya juga tidak tahu, bos." Lalu tiba-tiba muncullah seseorang dari semak-semak. Pria itu bernama Chok Jun-gyung yang merupakan anggota dari Chameleon Troupe. Dia mengatakan, "Rupanya Anda ada di sini. Lama tidak berjumpa, bos." Bosnya lalu menjawab, "Kamu terlambat. Apa ada sesuatu yang mengalihkan perhatianmu?" Chok Jun-gyung lalu mengatakan, "Memangnya Anda anggap saya siapa? Saya menjalankan tugas saya dengan teliti dan mencari bakat baru." Si bos pun bertanya, "Kalau begitu bagaimana laporanmu?" Chok Jun-gyung menjawab, "Tidak ada sama sekali. Mereka semua hanyalah orang-orang lemah yang akan terlempar jauh hanya dengan satu jentikan." Pria berambut putih lalu mengatakan, "Itu memang wajar. Aku bertanya apakah ada kadet yang menarik." Chok Jun-gyung menjawab, "Tidak ada. Aku memeriksa posisi pertama di tahun kedua dan dia tidaklah terlalu bagus." Lalu pria berambut putih mengatakan, "Terserahlah. Para kadet tahun pertama adalah bakat yang menjanjikan yang ada di Cube tahun ini. Jadi perhatikan mereka dengan seksama. Dan pas sekali duel si Kim Ha-jin itu akan segera berlangsung." Mendengar perkataan itu, Chok Jun-gyung lalu berkata, "Kim Ha-jin? Yang menyadari keberadaan bos meskipun bos menggunakan itemnya itu ya." Cerita pun berlanjut di arena ujian tengah semester Cube. Di sana terlihat Oh Jeon-hyo yang sedang makan sambil duduk untuk melihat pertandingan. Oh Jeon-hyo lalu berkata kepada Seo Young-ji, "Tempat ini membuatku bernostalgia." Seo Young-ji pun mengatakan, "Apa kamu yakin itu nostalgia dan bukan traumatis? Kamu dihajar habis-habisan, kamu bahkan tidak bisa menonton tinju lagi karenanya." Oh Jeon-hyo menjawabnya, "Aku sudah baikan dan anakku benar-benar menyukainya." Seo Young-ji menjawab, Begitukah?" Lalu dia melihat ke arah depan. Dia melihat ada seorang pria yang sedang melihat mereka. Pria itu sejak tadi melihat ke arah kita sambil tersenyum. Apakah dia merupakan penggemar kita? Cerita pun berlanjut. Terlihat Kim Ho-rak yang sedang memasuki arena ujian. Dia adalah kadet ranking 19 yang merupakan ahli bela diri.
Dan lawannya adalah Kim Ha-jin yang merupakan ranking 934. Di sana Kim Ho-rak bertanya kepada Kim Ha-jin, "Bagaimana ujian tertulismu?" Kim Ha-jin pun menjawab, "Sepertinya saat ini kau terlalu tegang, santai saja bro." Mendengar perkataannya, Kim Ho-rak menjadi kesal dan sangat marah. Lalu Kim Ha-jin berpikir, kemampuan khusus Ho-rak yaitu adalah kemampuan untuk merubah mana miliknya menjadi pelindung transparan di sekujur tubuhnya, yaitu adalah Ki Armor. Bukan saja aku tidak akan bisa mengoresnya dengan peluru latihan, aku akan sangat beruntung jika dia tidak membelahku setelah dia menangkapku. Intinya, aku tidak bisa membiarkannya mendekatiku. Lalu pembawa acara ujian pun berkata, duel tengah semester pada semester pertama tahun pertama akan segera dimulai. Dan pertandingan pertama dimulai. Di sana terlihat Kim Ho-rak yang mengeluarkan Ki Armor miliknya, lalu dia menyerbu ke arah Kim Ha-jin. Kim Ho-rak bersiap untuk meninju ke arah Kim Ha-jin, tetapi Kim Ha-jin juga mengeluarkan talent miliknya, yaitu Bullet Time. Talent ini dapat membuat Kim Ha-jin melambatkan waktu di sekitarnya dan dia dapat bergerak dengan lebih cepat. Lalu Kim Ha-jin menghindari serangan dari Kim Ho-rak. Kemudian serangan Kim Ho-rak tidak mengenai Kim Ha-jin dan malah mengenai lantai arena ujian. Lalu Kim Ho-rak menyerang Kim Ha-jin secara terus-menerus. Kim Ha-jin berlari menghindarinya. Lalu dia menoleh ke belakang sambil mengeluarkan pistolnya. Dia pun menembakkan pistolnya ke arah Kim Ho-rak. Serangan Kim Ha-jin terlihat akan mengenai Kim Ho-rak, tetapi Kim Ho-rak malah tertawa sambil berpikir, dasar idiot, apa dia tidak tahu mengenai Ki Armorku? Aku bisa dengan mudah menepis peluru seperti ini." Lalu dia meninju peluru yang datang ke arahnya. Tetapi Kim Ho-rak tidak tahu kalau peluru yang ditembakkan oleh Kim Ha-jin dilapisi oleh mana. Serangan Kim Ha-jin itu berhasil menembus pertahanan Ki Armor miliknya. Kim Ho-rak menjadi terkejut melihat itu dan para penonton pun juga ikut terkejut. Lalu Kim Ho-rak melihat ke arah Kim Ha-jin sambil berpikir, apa-apaan dengan orang ini? Mustahil sebuah peluru biasa bisa menembus Ki Armor milikku. Lalu Kim Ho-rak merasakan adanya bahaya dan dia bertahan dari serangan Kim Ha-jin. Kim Ho-rak merasakan kesakitan oleh serangan itu. Lalu Kim Ha-jin bergerak sambil berpikir, maaf saja jika kau mengira pelurunya akan terpental darimu. Aku menggabungkan kekuatan stigma milikku dengan pelurunya dan menjadikan mereka magic resistance. Kim Ha-jin pun menembak secara terus-menerus ke arah Kim Ho-rak. Kim Ho-rak pun marah sambil mengangkat tangannya. Dia pun menghantamkan tangannya ke lantai arena sampai hancur lebur. Kim Ha-jin menghindari dari terkena serangan itu, lalu dia melompat. Kemudian dia melemparkan pisau ke arah Kim Ho-rak sambil berkata, "Aku melemparkan pisau, hati-hati." Kim Ho-rak pun langsung menghindarinya dan berpikir, apa ada yang istimewa juga dari pisau itu? Lalu Kim Ha-jin tertawa sambil menembakkan pelurunya. Dasar idiot, itu hanyalah sebuah tipuan. Peluru itu berhasil mengenai Kim Ho-rak secara terus-menerus, yang membuatnya tidak bisa bangun. Terlihat Kim Ho-rak yang kesulitan berdiri karena serangan Kim Ha-jin. Lalu Kim Ha-jin mengarahkan pistolnya ke arah Kim Ho-rak. Di sana Kim Ho-rak melihat ke arah pistol Kim Ha-jin dan merasa ketakutan. Lalu Kim Ho-rak mencoba berdiri dengan sekuat tenaga sambil membuat wajah yang kesal dan marah. Kim Ha-jin yang melihatnya lalu tersenyum. Dia pun mengangkat tangannya dan berkata, "Aku menyerah."
Mendengar perkataan Kim Ha-jin, Kim Ho-rak dan para penonton menjadi sangat terkejut. Lalu pembawa acara pertandingan pun mengumumkan, pertandingan berakhir. Pemenangnya adalah Kadet Kim Ho-rak. Kim Ho-rak yang berada di situasi itu menjadi sangat marah dan berteriak kepada Kim Ha-jin, "Hei bajingan, kembali ke sini kau." Cerita pun berlanjut. Di sana, Oh Hyun-ju bertanya kepada Seo Yong-ji, bukannya dia terkena peluru tajam? Dia terlihat baik-baik saja. Apakah itu karena dia seorang ahli bela diri? Jadi, bagaimana menurutmu secret hero Seo Yong-ji? Lalu Seo Yong-ji mengatakan, Kim Ha-jin melakukannya dengan baik, sedangkan Kim Ho-rak terlalu gegabah. Alih-alih menyanyiakan energi Ki Armor miliknya dan maju seketika seperti itu, dia bisa menyerang dengan perlahan dan menang dengan fisiknya. Dia membuat dirinya terlihat bodoh dengan pamer berlebihan. Yang menggangguku itu adalah Kim Ha-jin. Tembakan beruntun di luar nalar miliknya dan penglihatan untuk mengikuti gerakan seorang ahli bela diri. Namun, pada waktu tertentu, Kim Ha-jin melambat saat Ho-rak mulai melambat. Apakah itu sebuah kemampuan khusus yang meningkatkan kemampuan fisiknya? Dan juga, anak itu terlihat memadatkan dan memasukkan mana ke dalam pelurunya. Oh Jeon-hyuk lalu mengatakan, "Apa kau bermaksud mengatakan dia berhasil memadatkan mananya sampai ke tahap yang cukup untuk menembus Ki Armor? Seorang kadet biasa sepertinya, itu mustahil bukan?" Lalu Seo Yong-ji mengatakan, "Aku tidak tahu talenta apa yang dimiliki oleh kadet Kim Ha-jin ini. Meskipun begitu, potensi yang dia miliki bisa jadi salah satu yang terbesar dalam sejarah. Jadi, aku harus mengingatnya." Cerita pun berlanjut. Terlihat Chok Jun-kyung yang sedang berjalan, dia mengatakan kepada pria berambut putih, "Aku tidak menyukai siapapun itu namanya, Kim Ha-jin atau apalah itu. Bocah sialan itu hanya menembakkan peluru secara beruntun dari jarak jauh dengan pistolnya. Mengapa bos sampai memperhatikannya ya?" Pria berambut putih lalu berkata, "Apa kau tidak menyadarinya? Dia memiliki kemampuan magic resistance." Chok Jun-kyung lalu mengatakan, "Siapa yang peduli dengan hal itu? Apa hubungannya dengan menjadi lebih kuat?" Pria berambut putih lalu bertanya, "Kau hanya tidak menyukainya karena dia petarung jarak jauh, bukan?" Chok Jun-kyung lalu menjawab, tentu saja. Kerja keras tanpa henti dan rasa haus darah untuk membunuh satu sama lain, itulah pertandingan yang sebenarnya." Lalu pria berambut putih mengatakan, Ya, gunakan magic pamungkas apapun itu untuk mencari kadet-kadet yang cukup kuat. Jangan lupa alasan bos membawamu kemari. Apakah kau sudah memeriksa Kim Soo-ho dan Shin Jong-ha?" Chok Jun-kyung lalu mengatakan sambil memegang dagunya, "Keduanya tidak terlalu buruk. Ilmu tombak milik Jong-ha yang opresif yang ditunjukkan untuk menyerang titik vital musuhnya dengan seketika itu menarik perhatian. Aku juga tertarik saat dia menggertak si pecundang yang memulai dengan defensif. Untuk Kim Soo-ho, dia sedikit spesial. Dia menggunakan ilmu pedang yang menyerupai ilmu pedang tradisional Korea. Terlihat jelas dari gerakannya kalau dia berlatih untuk waktu yang cukup lama. Namun, ada sesuatu yang mengganjal. Rasanya seperti dia menyembunyikan kepribadiannya yang sebenarnya. Aku juga tidak ingin melawan salah satu dari mereka untuk saat ini." Lalu pria berambut putih bertanya, "Yah, bagaimana dengan Kim Ha-jin?" Chok Jun-kyung lalu berteriak dengan marah, "Kenapa juga kau memperhatikannya?
Pria berambut putih lalu mengatakan, tentu saja, magic resistant adalah sebuah kemampuan yang sudah dicari-cari oleh si bos selama ini. Lalu, tiba-tiba saja di belakang Chok Jun Kyung ada seorang satpam yang melihatnya. Dia pun mengatakan, siapa di sana? Hutan ini terlarang bagi orang luar. Harap segera pergi meninggalkan tempat ini. Chok Jun Kyung yang mendengarnya langsung mengatakan dengan nada yang sangat kesal, dasar serangga sialan, menyebalkan sekali. Lalu, Chok Jun Kyung bergerak ke arah satpam itu dengan sangat cepat. Dia menyerang kepala satpam itu dengan jari tangan miliknya. Satpam itu pun langsung mati seketika tanpa bisa membuat perlawanan. Cerita pun berlanjut. Di sini diperlihatkan flashback dari bos Chameleon Troupe di sebuah tempat ketika sedang hujan. Di sana terlihat si bos sedang menatap kuburan sambil mengatakan, aku akan menemukan si pengkhianat apapun yang terjadi. Aku akan menemukan mereka dan membalaskan dendammu. Kembali ke masa sekarang. Terlihat si bos sedang berkata kepada pria berambut putih. Dia mengatakan, tandai Kim Suho, Shin Jong Ha, dan Kim Ha Jin. Pria berambut putih lalu bertanya, baiklah, lalu bagaimana dengan skala prioritasnya bos? Si bos lalu menjawab, kemampuan magic resistant bisa mengalahkan magic constitution, jadi prioritaskan Kim Ha Jin. Pria berambut putih lalu bertanya lagi, baiklah, tapi apakah tidak apa-apa? Hanya ada sedikit informasi tentang dirinya. Si bos pun menjawabnya, itu tidaklah penting. Aku akan memeriksanya dengan kedua mataku sendiri besok. Oke guys, videonya sampai sini dulu. Makasih banget buat yang udah nonton. Kita bakal lanjut di part berikutnya. See you on the next video. Bye bye.